Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya tetap yakin dan percaya saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dilindungi oleh Tuhan, dan saudara terus merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tetap menopang saya dan saudara di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini. Tuhan selalu menopang kehidupan saya dan saudara. Justru dalam keadaan seperti ini, kita merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, sehingga terus kita berharap kepada Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Tentunya saya tidak membaca ayat-ayat ini seluruhnya, tetapi saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan saudara, sehingga kita semakin hari semakin dibaharui kerohanian kita, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkemenangan dalam kehidupan kita, dan terus merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah tetap ada atas kehidupan saya dan saudara. Fokus kita ada pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca ayat-ayat ini kepada saudara. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami hari ini. Dan hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, memohon Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami semakin hari semakin dibaharui kehidupan kami, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-27. Landasan renungan kita ada pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini, kehidupan adalah pertandingan. Hidup adalah pertandingan. Saudara, suka atau tidak suka, kita ada dalam suatu arena pertandingan kehidupan. Sekali lagi, suka atau tidak suka, kita semua ada pada satu arena pertandingan. Mau atau tidak mau, kita semua harus turut berlari, saudara. Dan tujuan kita adalah memperoleh mahkota yang abadi. Itu tujuan saya dan saudara, tujuan kita. Dan pertanyaannya, bagaimana supaya kita memperoleh mahkota abadi yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita, yang sudah siapkan bagi saya dan saudara. Mau perhatikan hal ini, saudara. Perhatikan hal ini. Yang pertama, saudara, berlarilah dengan tujuan. Yang pertama, berlarilah dengan tujuan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-25 mengatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya dalam kehidupan Rasul Paulus, pada waktu dia mengerti dan dia memahami bahwa dia ada dalam pertandingan iman, pertandingan kehidupannya, maka dia berfokus kepada tujuan akhir. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku, mengarahkan mataku kepada tujuan yang ada di depanku. Artinya dia mengerti tujuan kehidupannya harus kemana. Nah, saya dan saudara pun demikian. Pada waktu kita dalam dunia ini, tujuan kita mau kemana? Apa yang harus kita cari dalam dunia ini? Nah, saudara, kadang-kadang dalam tujuan kehidupan kita lupa bahwa tujuan kita adalah mahkota yang abadi, sehingga kita memusingkan diri kita dengan berbagai hal. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan mengatakan, jangan pusingkan dirimu dengan berbagai hal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Allah turut diam. Dan saudara, perkara-perkara itu adalah perkara-perkara rohani. Itu tujuan saya dan saudara untuk mencapai mahkota kehidupan yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kalau tujuan kehidupan saudara adalah kekayaan, saya mau katakan saudara salah. Kalau tujuan kehidupan saudara adalah pangkat dan kedudukan, saudara salah. Karena itu hanya sementara di dalam dunia ini. Tetapi kalau kehidupan saudara adalah mahkota yang kekal yang sudah disiapkan bagi Allah, bagi saya dan saudara, maka kita berlari dengan semangat juang yang tinggi dalam pertandingan rohani kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua saudara, dalam pertandingan harus ada penguasaan diri. Dalam pertandingan harus ada penguasaan diri. Ayatnya yang ke-24 mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ayatnya yang ke-25 mengatakan menguasai diri dalam segala hal. Ayatnya yang 27 pun Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dalam pertandingan saudara, kita harus menguasai kehidupan kita dalam pertandingan itu. Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita sampai kepada tujuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pertandingan gelanggang kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita, ada banyak hal yang menguji, yang mencobai saya dan saudara. Mari kuasai diri kita secara keseluruhan. Menguasai diri bukan dengan pikiran kita, menguasai diri bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi menguasai diri dengan kebenaran firman Tuhan dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia mengatakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain bagimu, yang akan mengajarkan engkau segala sesuatu, yang memimpin engkau kepada kebenaran. Roh Kudus itulah yang menguasai kehidupan saya dan saudara apabila kita izinkan dia dalam kehidupan kita. Dan kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu Daud mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dialah yang mampu menguasai kehidupan saya dan saudara-saudara. Bagaimana supaya kita sampai kepada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan? Mari, saya mau katakan, bertandinglah dengan tujuan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Lupakan apa yang di belakangmu dan arahkan pandanganmu ke depan. Dan yang kedua, kuasai dirimu sepenuhnya sehingga kita tidak gagal. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam pernyataan yang terakhir, ayatnya yang ke-27, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, jangan sampai kita bergereja, kita melayani, akhirnya kita ditolak karena kita tidak menguasai diri kita dalam pertandingan rohani kita. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Semangat terus untuk Tuhan. Sekali lagi, suka atau tidak suka, kita ada dalam gelanggang pertandingan kehidupan. Mau tidak mau, kita semua harus berlari. Dan mari, orang yang menguasai diri, orang yang berlari dengan tujuan, akan sampai kepada garis akhir. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bagi saudara yang mungkin sakit hari ini, yang mungkin ada persoalan pergumulan. Mari angkat tanganmu. Yang mulai hilang harapan, yang sedang mencari pekerjaan, yang mulai putus asa, mari angkat tanganmu, karena mujizat Tuhan masih ada
bagi saya dan saudara-saudara. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kehidupan ini adalah pertandingan. Oleh karena itu, tolong kami untuk berlari dengan tujuan dan menguasai diri kami sampai kami sampai kepada garis akhir di mana Allah ada dan memberikan mahkota abadi itu bagi kami. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa bagi semua tangan-tangan yang terangkat. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan. Hari ini mungkin ada yang memiliki masalah pergumulan. Tuhan, hamba berdoa, baik itu pekerjaan, baik itu usaha pribadi, keluarga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau turun tangan, Engkau berikan kemenangan, Engkau memberikan kekuatan. Mungkin hari ini ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, melamar ke instansi-instansi yang dituju, ke perusahaan-perusahaan yang setuju. Engkau jamah setiap lamaran, Engkau jamah setiap hati-hati yang dituju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mulai hilang harapan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan pengharapan. Hamba berdoa bagi mereka yang bersekolah, Tuhan, dari tingkat paling rendah sampai yang tertinggi, perguruan tinggi, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan Allah berikan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur hari ini kami berjalan dalam kemenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memproklamasikan bahwa hari ini kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan social distancing, ikuti anjuran pemerintah, dan tetap jaga iman saudara kuat dalam Tuhan dan semangat menjalani hari-hari saudara. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara. Puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.